Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabarnya sobat sales semua? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sobat Sail, asing gak kira-kira dengan suara lantunan tadi? Kira-kira kalau ada suara seperti tadi, kita mau ngapain ya? Jawabannya adalah kita sebentar lagi akan bertemu dengan Hari Raya Idul Adha. Oke, tepuk tangan. Seperti pada kebiasaannya, ketika Idul Adha, maka kira-kira Sobat Sail nih, tahu nggak apa yang bakal kita lakuin? Jawabannya adalah kita akan berkurban. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang apa itu berkurban, yuk sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu sirah sejarah perjalanan bagaimana Idul Adha dilaksanakan. Oleh karena itu, kita langsung persilahkan kepada ahli sirah dari Sail, kepada Mr. Rada, kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sail dimanapun kalian berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita semua ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah teman-teman, tahu nggak sejarah di balik peringatan Hari Raya Idul Adha? Nah, itu adalah peristiwa yang dimana Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail. Mau tahu ceritanya? Begini ceritanya. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Di dalam mimpinya itu Allah berfirman kepadanya bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika itu Nabi Ibrahim terbangun dan ia pun bertanya-tanya, apakah benar itu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dan itu terjadi beberapa hari selama Nabi Ibrahim ada di rumah istrinya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun mencoba membicarakan mimpinya ini kepada istrinya, Ibunda Hajar. Dan ia pun berkata kepada Ibunda Hajar, wahai istriku, selama beberapa hari ini aku mendapat perintah dari Allah melalui mimpi bahwa aku harus menyembelih putra kesayangan kita, yaitu Ismail, istriku. Bagaimana? Nah teman-teman, Sobat Sail semua, Ibunda Hajar memberikan jawaban yang menguatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Suamiku, jika memang itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba untuk berbicara dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim pun berkata kepada Nabi Ismail, hai Ismail putraku, aku telah mendapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Nabi Ismail yang pada saat itu masih kecil, ia tahu bahwa jika perintah Allah maka harus dilaksanakan. Maka Nabi Ismail pun berkata kepada ayahnya, ayah, jika itu memang perintah Allah untuk menyembelih diriku, maka laksanakanlah. Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengasah pisaunya setajam mungkin dan membawa Nabi Ismail menuju tempat yang mereka tentukan untuk melakukan proses penyembelihan. Dan ketika itu setan pun menggoda. Hai Ibrahim,
Engkau sudah menantikan putramu begitu lama, kau malah menyembelihnya. Hah? Tapi Nabi Ibrahim, karena ia tahu itu adalah setan yang ingin menggodanya, maka ia melemparkan batu. Pergi kau sana, setan laknatullah. Dan Nabi Ibrahim pun melempar setan. Mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kemudian dengan tidak mudah menyerah, setan kembali menggoda Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kau sudah menantikan putramu begitu lama. Sekarang kau malah mau menyembelihnya. Sia-sia saja yang kau lakukan itu. Maka Nabi Ibrahim pun kembali melempar setan itu tadi. Pergi kau sana, setan laknatullah. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melanjutkan perjalanan kembali. Di yang ketiga kalinya setan juga muncul menggoda mereka. Hai Ibrahim, jangan kau sembelih putramu itu. Bukankah kau sudah menantikannya begitu lama? Kau malah mempercayai mimpi yang tidak benar itu. Karena Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim pun melempar setan itu. Pergi kau sana, setan laknatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setan pun pergi. Kemudian sampailah mereka di tempat yang ditentukan. Pada saat itu Nabi Ismail memohon kepada ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah, agar mudah nanti menyembelihku, tolong ikatlah tangan dan kakiku. Kemudian tutup mataku, karena aku tidak tega melihat ayah bersedih ketika menyembelihku. Dan kemudian tolong bajuku ini nanti saya berikan kepada ibu ya ayah. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh anak. Tangan dan kakinya diikat agar Nabi Ismail tidak merontak ketika disembelih. Dan kemudian pada saat terjadi proses penyembelihan, dengan tidak puasanya Nabi Ibrahim melihat putranya sendiri yang ia sembelih. Kemudian pada saat ia sembelih, bukan terdengar suara jeritan yang ia dengar. Bukan suara jerit, namun ternyata suara dari biri-biri. Dan pada saat Nabi Ibrahim memejamkan matanya pada saat menyembelih, ia pun terheran. Kenapa ini kok suara biri-biri, bukan suara putraku Ismail? Dan ketika itu ia buka matanya, dan ternyata yang telah disembelihnya adalah seekor biri-biri. Dan Allah pun berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa ia sudah berhasil melewati ujian yang Allah berikan. Dan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tadi kini menjadi sebuah syariat yang dilaksanakan umat-umat hingga akhir zaman nanti, yaitu ibadah kurban. Itulah kisah sejarah dari peringatan Hari Raya Idul Adha, yang mana kisah ketabahan Nabi Ibrahim dalam menerima perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Sahil, bagaimana dengan sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi dalam proses terjadinya Idul Adha yang disampaikan oleh Mr. Nanda tadi? Itu merupakan kisah yang sangat luar biasa, di mana dari kisah tersebut kita bisa ambil dua ibrah. Yang pertama, tentang bagaimana ketaatan Nabi Ismail sebagai seorang anak menaati perintah dari orang tuanya, meskipun itu adalah yang tidak mengenakan baginya. Tapi selagi perintah itu adalah sesuai dengan syariat, maka kita sebagai seorang anak wajib mematuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua. Yang kedua, bagaimana tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim untuk menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
walaupun itu adalah perintah yang sangat memberatkan baginya, tapi demi membuktikan kecintaannya kepada Allah, Nabi Ibrahim rela mengorbankan bagian terbaik dalam hidupnya hanya untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Sobat Sahil, dari sirah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi dalam proses sejarah Idul Adha, kira-kira apa nih yang bisa Sobat Sahil ambil hikmahnya yang bermanfaat untuk diri Sobat Sahil semuanya di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.